marilah kita buka pembelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu minta wahyu apa sih Redo? Tolong kita baca doa dulu nak. Ridho atau wahyu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk absen, Ibu bikin absen terakhir ya. Nanti pas pembelajaran di situ sekalian siapa ada absen nanti ada nilainya. Ketika kamu aktif langsung Ibu absen ya. Kemarin kita udah ketemu masih di kelas ini ya kita ya. Udah ketemu dengan masalah pokok ekonomi, masih di dalam masalah pokok ekonomi. Cuman bedanya temanya kemarin masalah pokok ekonomi klasik ya nak ya. Iya. Masalah pokok ekonomi. Di sini klasik ya. Kemarin masih ingat masalah pokok ekonomi klasik? Masih. Apa? Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang masyarakat. Yang sudut pandang yang sederhana. Apa aja yang dipandang kalau masalah ekonomi klasik ini? Ya, pinter, bagus. Iya, 3 cuman sedikit, little katanya kan, cuman ekonomi klasik cuman membahas masalah produksi, distribusi, konsumsi. Produksi apa? Menciptakan. Masih ingat apa produksi? Menciptakan barang dan jasa. Iya, atau menambah nilai guna barang sehingga mendapat nilai ekonomi. Itu produksi. Kamu ambil sampah, terus kamu pilah-pilah mana organik, mana non organik. Yang organiknya kamu jadikan pupuk kompos, itu udah jadi produksi apa belum? Sudah ya. Nah, distribusi apa? Ingat apa kemarin kalau distribusi? Iya, JNT ya, Ibu bukan sekali lagi bukan Miss Jinjing, jadi Ibu nggak ingat. Jadi, apa lagi? Konsumsi. Iya, orang yang menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, itu namanya. Ya, ada apa? Ibu, tujuan kamu belajar materi ini. Kemarin sudah belajar materinya tentang ekonomi klasik. Nah, sekarang tentang ekonomi modern. Masalah ekonomi dilihat dari ekonomi modern. Tujuannya pertama, pahami dulu. Ibu mau siswa-siswa semuanya paham apa itu ekonomi modern, masalah ekonomi modern. Dapat memahami, dapat menyimpulkan apa itu masalah ekonomi modern. Bedanya ekonomi modern ini dengan ekonomi klasik sebenarnya sama. Cuman mungkin istilahnya kalau ekonomi modern itu membahas kan apa sih yang diproduksi, apa yang diproduksi, apa yang diproduksi. Jadi dia lebih selektif, istilahnya dia nggak mau asal produksi. Nanti diproduksi barang tapi nggak laku di pasaran. Tapi dia melalui survei benar-benar apa sih yang dibutuhkan oleh orang, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, seperti itu. Sehingga barang yang diproduksinya langsung disambut, langsung bisa dimanfaatkan, tidak ada istilahnya mubazirnya, nggak ada istilahnya tidak terpakainya, atau istilahnya dari barang expire. Enggak seperti itu. Istilahnya berapa diproduksi, berapa laku, berapa diproduksi, berapa laku. Istilahnya lebih detail dia. Itu kalau masalah ekonomi modern. Allahu Akbar. Yang kedua, angkat belaman. Ini yang kedua, bagaimana memproduksi
memproduksi. Maksudnya memproduksinya ini apa? Dengan perpaduan faktor-faktor produk. Masih ingat faktor produksi kemarin apa? Ada 4 apa? Alam, pengusaha. Ih, keren-keren ya. Masih ingat ya, ibu aja lupa kalau nggak kamu yang ingatin. Jadi apa? Modal, tenaga kerja, alam, dan pengusaha. Jadi dia gini. Jadi bagaimana memproduksinya? Jadi ada perpaduan faktor-faktor produk. Perpaduan faktor-faktor produksi. Perpaduan faktor-faktor produksi. Tadi ada 4, ingat. Alam. Ibu nggak ada, catat, nggak ada. Pokoknya nyata-nyata sendiri. Jangan bilang belajar sama Ibu Devi nggak ada catatan. Jadi perpaduan ada faktor alam, faktor produksi alam, faktor produksi apa lagi? Tenaga kerja, jatuh modal, jatuh pengusaha. Kalau ini sudah bergabung, berjadilah namanya industri. Tinggal bingung. Besok kalau mau jadi pengusaha, kalau mau gunakan modal, artinya dia nggak padat karya. Artinya apa? Mesin yang bekerja. Orang yang sedikit semua pakai istilahnya serba otomatis. Akhirnya apa ya, tenaga kerja yang gimana yang terekrut? Yang punya skill ya. Akhirnya yang nggak punya skill gimana? Tersisihkan atau terbengkalaikan. Kalau dia padat modal, pasti dia mampu membeli mesin-mesin yang canggih. Istilahnya ini dia dari masalah pokok produk apa ya, modern ya. Dia misalnya kalau menggunakan modal pasti dia sanggup membeli mesin-mesin yang canggih, atau istilahnya mampu membayar tenaga kerja ahli, skill. Tapi dia kan misalnya padat karya, Bu. Padat karya artinya apa? Dia merekrut orang tenaga kerja yang banyak direkrutnya. Yang penting dia punya tenaga, yang punya otak yang penting. Yang direkrut. Apa yang istilahnya kelemahannya? Kalau padat modal dengan padat tenaga kerja, padat karya. Apa kelemahannya? Apa kelemahan dan kelebihannya? Ada nggak? Bisa nggak bayangin? Bayangin ke diri kita, seandainya kita jadi pengusahanya. Kalau padat modal apa? Pas-pasan. Kualitas dan kuantitas barang lebih banyak diproduksi. Makanya batik Indonesia tuh tergerus. Kenapa? Orang buat batik udah pakai mesin canggih, sehingga istilahnya motifnya pun sama semua, rapi semua. Mungkin kalau orang membuat batik menggunakan mesin, sehari mungkin dapat berapa kuintal dasar. Sedangkan kalau orang melukis, tekniknya tulis, mungkin cuma dapat 5 lembar, 3 lembar. Kalah kita. Itu masalahnya kalau kita istilahnya menggunakan padat modal. Kalau tinggal gini, ini bagaimana cara memproduksi? Sudah kepikir nih, ternyata di pasaran itu butuh istilahnya banyak-banyak tekstil, kaos. Terus kita berpikir sendiri bagaimana cara memproduksi. Tinggal kita milih. Kalau mau padat modal, cari modalnya di mana? Investor. Cari investor ya, Wahyu ya. Cari investor. Terus ada lagi dari mana lagi sumber modal? Selain investor, ngutang. Oke, ngutang, kredit bank. Ngutang di bank, tapi dengan kalkulasi yang tepat ya. Ngutang-ngutang aja tidak bayar, tidak bisa bayar, akhirnya semua aset kita disita. Hati-hati juga. Gitu ya? Terus kalau istilahnya modal istilahnya faktor apa yang penting lagi? Alam. Ya, faktor alam ya. Bahan baku, ada modal, ada pengusaha, tapi kalau nggak bahan bakunya nggak nunjang, gimana? Percuma. Makanya sering orang memproduksi suatu barang dia dekat dengan bahan baku. Ada nggak contohnya di sekitar kita? Iya, sawit.
Kok karena di sini banyak kebun sawit? Karet, nah juga kebun karet orang bikinlah pabrik karet karena dia lebih dekat ke bahan baku biar murah, biar bisa dia motong biaya produksi semurah-murahnya, langsung beli bahan baku ke petaninya itu ya. Yang ketiga, masalah ekonomi modern, untuk siapa barang itu dipakai? Untuk kita. Untuk siapa? Yang jelas untuk konsumen. Konsumen ini bukan dikaji lagi. Segmen pasarnya siapa? Menengah ke atas, menengah ke bawah, anak kecil, balita. Dihitung di situ. Terus kalau menengah ke atas, pasti produknya produk premium. Yang edisi limited gitu. Iya. Itu semuanya. Itu ya. Yang ketiga, ibu nggak punya utang loh sebenarnya. Itu apa ibu tuh? Apa yang mengidolakan ibu tuh? Pan ibu tuh? Ibu nggak punya utang loh sebenarnya. Heran, nelpon. Udah ya? Oke, ibu ada ini sudah kamu tadi tujuan pembelajaran. Sudah ini bukunya lupa ibu. Nampak nggak? Nampak. Gambar apa ini? Benar. Oke, gambar benang. Produksi benang. Ada lagi nih gambar apa nih kelompok nih? Benang ya, pembuntalan benang ya. Ada nggak kaitannya dengan materi kita hari ini? Ada. Apa? Produksi yang modern ya? Industri ya? Ini karena ada gaya bunyi seperti ini, ada percampuran faktor produksi. Faktor produksinya apa di sini? Apa yang bisa kamu lihat? Apa dia perpaduannya di sini faktor? Faktor produksi ada 4 kata tadi. Modal, tenaga kerja, produksi alam, pengusaha. Oke, ini apa aja faktornya? Oh, yang jelas ada usahanya ya. Modal. Kalau nggak ada modal nggak mungkin seperti ini ya. Seperti inilah kalau sudah faktor produksi bermain, bekerja. Inilah bentuknya. Mau nggak jadi juragan seperti ini? Seperti ini ya. Jadi ini tujuan kita belajar. Berekspektasi, sebenarnya berhayal dulu ya, berhalusinasi dulu ya. Tunjuk tujuannya belajar ekonomi seperti itu. Kalau Bu, kami tuh maunya Bu jadi apa loh Bu? Jadi jenderal, nggak masalah kalau jadi jenderalnya jadi pengusaha. Jenderalnya banyak usaha nggak apa-apa, lebih sukses. Ya, yang aktif di plastik. Ini ya, kalau sudah produksi, konsumsi, istilahnya faktor produksi sudah menjadi sah. Ini dibutuhkan nggak? Iya. Siapa yang membutuhkan ini? Ini barang setengah jadi loh, nih belum barang jadi. Penjahit, ada lagi nggak? Kita. Ada lagi nggak? Ada. Siapa? Kita. Iya. Kalau buat baju istilahnya tekstil. Ini benang-benang digital dari dasar. Ini baru barang setengah jadi. Belum barang jadi. Amin ya, mudah-mudahan ya semuanya jadi pengusaha, kan jadi pengusaha. Amin ya. Jadi ini tujuannya kalian belajar ini, insya Allah nanti kedepannya kalian bisa melihat peluang. Nah, jadi gimana Bu ngerintisnya dari awal? Mandiri dulu dong jadi orang, tanggung jawab dulu dong jadi orang. Bu nggak punya modal, modalnya jujur kata orang. Ya nggak? Yes. Kalau nggak jujur, lo bohongin orang, nggak ada yang percaya, nggak ada yang mau bekerja sama. Ada lagi nggak? Ya perlunya kejujuran, tepat waktu, tanggung jawab. Maka bisa jadi istilahnya kedepannya kita nggak tahu. Kamu yang sukses, apa ibu yang sukses? Ibu duluan yang sukses, kamu yang duluan, nggak tahu kita. Ya manusia loh. Tuahnya manusia tuh nggak tahu. Bu hari gini gue tuh anak orang susah loh Bu, makan aja susah, kuliah aja susah, jangan pikirin. Pokoknya semangat dulu ya. Yang penting jujur dan tanggung jawab. Ada kemauan.
Oke, itu sudah semua. Kita masuk ke materi aslinya. Ibu mau kamu berpikir sendiri. Ibu nggak mau ngecap banyak-banyak. Terlalu banyak ibu ngecap, tadi ibu kamu yang pusing. Ini ada kelompok, tugas kelompok. Tetap artikel ibu kasih. Tolong kalian analisa ini artikelnya. Kerjakan kelompok, kerjakannya di kertas ini. Kertas ini. Nanti ibu kasih waktu kita presentasi. Tugas pertama tetap ini masalah ekonomi modern. Ini tentang apa ya? Bagaimana memproduksi barang. Apa yang diproduksi barang? Silakan simpulkan seperti kemarin. Apa yang penting menurut pendapat kelompok ini. Yang kedua kelompok ini ya. Bukan sama. Tugasnya ada dua. Nama menyimpulkan materi hari ini. Bukan visi. Metode produksi apa yang digunakan. Itu juga. Ini juga. Kamu ada? Iya, ini bukan. Mana kan? Namanya mencari tulis. Nama ditulis. Sekalian ke ibu apa? Kertas. Yang nggak kerja nggak usah ditulis, yang nggak menjawab nggak usah. Kamu jadi lah ditulis di situ dulu. Kalau seandainya materi ibu terlalu sedikit di sini, yang boleh di LKS atau buku cetak. Kalau merasa kurang, ibu kurang nih materinya nih, silakan buka dalam buku. Kalau lagi aku ini bersedekah. Ada ngomong mana? Ada ngomong. Ngomong tidak atau minta kata aja. Ngomong tidak atau minta kata aja. Oke, sambil kerja sambil absen ya. Aura. Aura. Coba bersih di mana? Sadar dulu gitu. Apa kok? Kamu yang belakang itu ya? Makasih Aura. Aini. Kali ini ada ya? Kemarin acara apa Kak Iri? Kita Brescia. Iya. Kelas Nabila. 3. Duila. Duila. Nabila. Nabila Theo. Wahyu. Kelin. Dunia. Apa masalahnya nih tentang buku lagi? Itu. Farel. Masalah apa dulu? Ada ya? Sorry, Rati. Kawannya satu Ada ya? Oh, ada. baru kelas 10. Kamu? Aku masalah kursi. Udah ada belum? Riduan. Apa masalahnya? Riduan sah. Riduan sah sudah dikasih. Punya overhead, tapi apa istilahnya yang terakhir siapa? Untuk siapa? Apa boleh berapa kali balik kelas? Konsumennya nggak tertarik. Konsumennya apa? Aku lah tinggal kirim selesai. Bukan ya? Barangnya banyak stok. Udah nggak? Kira-kira apa yang kurang di sini? Ketika membuat barang, dia tidak
bahan kaku. Sekarang apa sih? Dimakan nasi kalau bahan kaku. Bahan kaku siapa? Bahannya apa? Ini kita ini gimana? Misalnya kan lain dari yang biasa. Siapa yang membutuhkan barang atau jasa, yaitu konsumen. Masalahnya, penurunan biaya produksi berdampak pada harga jual yang lebih murah. Memproduksi barang berkaitan dengan ekonomi modern yang meliputi modal, alat, tenaga kerja, dan pengusaha. Kesimpulannya, produsen harus memproduksi barang sesuai kebutuhan konsumen agar tidak terjadinya kerugian. Gimana? Sesuai nggak dengan materi kita? Sesuai nggak dengan yang kita bahas? Moderator sih yang banyak. Baiklah, apa ada yang ingin ditanyakan? Ini hal yang nggak ibu suka. Pasti ibu diam. Tidak ada yang mau ngeluarin pendapat. Sama nggak dengan tugas kamu? Beda, Bu. Beda ya? Beda-beda. Nggak apa-apa. Boleh diprotes. Sudah hijaukan kok.
jadi kami tidak tahu apa yang mau kami tanya. Sama. Untuk soal itu sama. Yang itu sama. Bilang aja Bu, kami tadi belum keluar main, belum sempat keluar main, langsung ke sini gitu ya, belum sempat istirahat. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kami akhiri presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada tuh. Oke deh. Iya silakan. Ngomong Mbak Sabar Mbak sabar. Kalian bertanya, kalian jawab ya. Iya. Kalau nanti nggak Sudah, kamu. kamu nanya. Jawabnya jangan kamu nanya ya. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan dengan cara apa produsen mengetahui kualitas barang itu bagus atau tidak? Dengan cara apa produsen mengetahui kualitas barang bagus atau tidak? Dengan cara survei dari konsumen. Makanya Jangan juga lama dulu. daftar masalah dengan survei sesuai dengan kebutuhan konsumen, kualitasnya dari konsumen, bagus atau tidak. Ya sudah. Kami nanya. Nah, iya. Terima kasih. Kenapa harus melakukan survei? Karena apa tahu kualitas barangnya bagus atau tidak. Tahu kualitas barang. Iya, siapa? Ya, tidak merugikan Tidak takut, sudah. konsumen. Sesuai melakukan survei ingin tahu Woi, kualitasnya bagus atau tidak. Terus sesuai kebutuhannya dengan yang dibutuhkan konsumen, gitu makanya melakukan survei. Terima kasih, Pak. Terserah masih ada kebutuhan. Ya masih ada mau digali lagi pertanyaan. Masih apa lagi? Sudah. Kan moderator sekarang yang punya waktu bukan ibu. Pas. Baiklah, presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk. Keren ya, kelompok Cicuit. Gacor. Cicuit. Siapa yang membutuhkan barang? Ini ya, kesimpulannya siapa yang membutuhkan barang dan jasa jelas konsumen ya. Tapi produsen butuh juga nggak barang dan jasa? Butuh. Modal ya. Ya ada nggak kaitannya materi tadi? Ada ya. Di sini ekonomi modern yang pertama ingat apa ya ekonomi modern apa yang pertama kali dibahas? Modal. Apa itu faktor produksi? Apa dan berapa? Apa dan berapa? Untuk siapa barang yang akan dibuat, diproduksi atau diambil? Nah itu ya. Yang kedua apa? Bagaimana cara memproduksinya? Bisa menggunakan teknologi. Kalau teknologi pasti ada kaitannya dengan modal. Yang ketiga apa? Untuk siapa? Ini baru kita lihat segmen pasar. Ada 3. Untuk ekonomi modern ada 3 masalahnya. Materi input tadi. Apa tadi itu artinya? Tentang apa ini? Orang yang memproduksi pakaian ya. Ibu tanya, orang ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Pala. Permasalahan kelompok ekonomi modern adalah masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah yang akan diproduksi. Barang diproduksi untuk konsumen, penurunan biaya diproduksi berdampak pada harga jual yang lebih murah karena konsumsi pakaian global meningkat drastis. Dalam beberapa dekade terakhir, sejak 2000 penjualan pakaian telah meningkat 2 kali lipat dari 100 miliar unit menjadi 200 miliar unit per tahun. Dan pada saat yang sama rata waktu pakaian justru menurun menjadi 36% secara keseluruhan. Guna memangkas biaya produksi, produsen menggunakan lebih banyak bahan sintesis dan barang kimia. Penurunan biaya produksi berdampak pada harga jual yang lebih murah. Silakan. Kesimpulan, siapa yang akan mengonsumsi atau membeli hasil produksi yaitu konsumen. Produksi yang akan menentukan pasar atas barang hasil produksi. Misal yang memproduksi barang tidak membedakan jenis usia, kelamin, dan agama. Berarti semua konsumen bisa mengonsumsi barang dan jasa yang diproduksi. Barang yang diproduksi sampai ke tangan konsumen pada saat dibutuhkan dengan harga yang terjangkau dengan menggunakan alat transformasi darat. Di samping itu juga mempertimbangkan jenis dan sifat barang serta sistem ekonomi yang dianut negara yang bersangkutan. Untuk mengurangi jumlah pengangguran, ada kepastian angkatan kerja mendapatkan kesempatan lapangan kerja untuk memperoleh pendapat. Bila daya beli masyarakat rendah akan berakibat terbengkalai hasil produksi. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, boleh silakan ditanya. Moderator. Sabar. Kelompok itu tadi duluan tunjuk tangan. Kami duluan nyebut mutu. Iya. Oh yaudah, silakan. Silakan dari kelompok satu. Kamu tiga duluan. Silakan dari kelompok tiga. Kami dari kelompok 3 yang menanyakan kenapa ada pengangguran. Kenapa masih ada pengangguran? Karena kekurangannya lapangan pekerjaan dan juga karena kebanyakan orang memilih untuk menggunakan mesin. Terima kasih. Dikarenakan ini pakai masalah modern. Belum tentu. Ibu lepas tangan loh. Ini moderator yang punya hak. Yang tidak sekolah pun bisa kerja. Maaf kurang menurut Repi. Karena dia malas atau mungkin dia menyusul kerjaan di rumah, dia jadi beban keluarga. Lanjut. Dia dari sekolah atau dia malas kerja gitu.
Ya, lanjut. Jangan Dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa perusahaan lebih banyak menggunakan teknologi daripada tenaga kerja? Berikan alasannya. Siapa yang mau jawab? Karena kalau memakai mesin kualitasnya lebih bagus daripada memakai tenaga kerja. Lebih cepat, lebih maksimal. Mungkin kalau memakai tenaga kerja kan tidak terlalu maksimal. Agak lambat. Kami akhiri. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada pertanyaan, kenapa banyak pengangguran? Sebenarnya Ibu nggak matahin ya. Kita bukan masalah pengangguran, kita bukan belajar sosiologi. Iya, masalah ekonomi. Iya ya, masalah ekonomi pengangguran ya. Oh gitu. Jadi gini, kalau kita kaitkan ekonomi modern dengan pengangguran kok ada gitu. Kenapa? Tadi pemakaian teknologi. Kalau pemakaian teknologi pasti yang kurang tenaga kerja ya. Pasti pengangguran. Siapa sampai nganggur dia hari ini? Pertama mungkin dia tidak kreatif. Oke, kita bahas lah. Dikarenakan dia malas pertama dia tidak punya skill sehingga nggak kepakai, sedangkan semua menggunakan teknologi pakai IT. Jadi dia ketinggalan zaman. Dia orang jadul. Nah itu ya intinya kalau memang itu masuk ke masalah ekonomi ya. Masalahnya tenaga kerja ya, faktor produksi ya. Terus pertanyaan ini apa tadi, kenapa orang sih menggunakan industri ya? Teknologi dulu. Oh teknologi. Daripada tenaga kerja. Daripada tenaga kerja. Yang pertama, dengan teknologi bisa memproduksi barang secara kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Kuantitas jumlah ya. Jumlah diproduksi makin banyak. Bayangkan, kalau kita bisa bikin 10 donat dengan tangan sendiri, tapi kalau dengan mesin bisa bikin 50 donat, kalau dijual 1000 berapa? Mana untung 10 dengan 50? 50. Orang nggak ngejar kuantitasnya tadi. Makin banyak barang yang diproduksi, makin banyak barang yang laku, maka makin banyak untung. Itu yang makanya orang banyak ke industri menggunakan teknologi. Yang kedua apa? Efisiensinya tadi. Kalau seandainya menggunakan tangan bikin donatnya belepotan di sini-sini. Sudah belepotan itu sudah bikin sudah bisa jadi 3 donat. Tapi kalau sudah bikin pakai mesin, nggak ada yang belepotan. Misalnya nggak ada yang terbuang produknya. Misalnya lebih efisien. Cepat atau lambat, makanya kita siapin. Kalau nggak jadi tenaga kerja, jangan pusing. Kita jadi produsennya. Nggak jadi produsennya, kita jadi apa? Jadi distributor. Nah ya, lanjut. Kelompok mana yang belum? Nih. Nggak boleh gitu loh. Pokoknya selesai di sini, nggak ada janji-janjian lagi. Kami nanti udah Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Wardah. Kaitannya adalah permasalahannya penurunan biaya produksi pendapat pada harga jual yang lebih murah. Oleh karena itu, produsen menggunakan lebih banyak bahan sintesis daripada bahan kimia. Produksi pakaian limbah menggunung.
Emisi korban yang sangat besar dari industri fashion terjadi pada setiap tahap rantai pasar dan siklus produk sekitar 70%. Emisi korban berasal dari kegiatan hulu seperti proses produksi serta promosesan bahan mentah, banyaknya produksi pakaian. Permasalahan pokok ekonomi modern tidak jauh beda dengan masalah ekonomi klasik. Hanya saja ekonomi modern penekanannya yang berbeda karena tiga wajahnya sudah semakin kompleks agar dapat mengatasi keterbatasan sumber daya. Masalah pokok ekonomi modern dibagi 3, yaitu produsen harus memiliki barang yang akan diproduksi. Sebelum memproduksi barang, produsen juga harus mempunyai alasan kenapa barang tersebut diproduksi. Produsen juga harus memikirkan jumlah yang harus diproduksikan. Kesimpulannya, kita tidak boleh menggunakan produksi barang berlebih, harus ada takaran pemasokan sama takaran produksi. Terima kasih. Ya, silakan Bapak. Izin bertanya, bagaimana mencegah penggunaan sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa yang tidak diinginkan oleh masyarakat? Boleh diulangi? Aku mandi, jangan. Bagaimana mencegah penggunaan sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa yang tidak diinginkan oleh masyarakat? Mencegah sumber daya alam yang tidak diinginkan oleh masyarakat dengan misalnya masyarakat yang mau gunain limbah, berarti kita jangan gunain limbah. Terus kalau misalnya ada bahan yang tidak bisa, itu tuh bisa disaring terus digunain untuk tempat yang lain. Jelas? Bisa diulangi? Lebih secara rinci. Bisa diulangi? Tadi kan Nabila bilang kalau misalnya sumber daya alam yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu Boleh ibu masuk nggak? Kalau sumber daya yang sumber daya alam yang tidak diinginkan masyarakat ya apa misalnya? Yang tidak disukai masyarakat. limbah, tadi kan udah jelas Ibu, limbah yang udah disaring. Limbah sumber daya alam ya? Iya, sabar. Nah, limbah yang tidak masalah. Sekarang ini sumber daya, pertanyaannya sumber daya alam yang tidak disukai masyarakat. Oke deh, ini masuk sumber daya alam itu termasuk dengan faktor produksi ya. Nggak bisa kita, itu nggak masuk ini dalam materi, nggak bisa kita gituin. Sebab itu ada di faktor produksi sumber daya alam. Cuma nih mau tanya lagi, balik yang untuk yang bertanya, sumber daya alam yang tidak disukai masyarakat apa nak? Yang mencegah, bagaimana mencegah penggunaan sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa? Takutnya sumber daya alamnya habis ya? Iya. Itu ya nak? Mencegah. Yang mencegah. Tadi yang bilangannya Tadi mencegah. Kami ulang soalnya. Bagaimana mencegah penggunaan sumber daya alam memproduksi barang dan jasa yang tidak diinginkan oleh masyarakat dengan cara tidak menggunakan sumber daya itu. Udah kan tadi dia waktu aku sebenarnya terus yang mana untuk produksi daya alamnya, tapi barangnya tadi yang tidak diinginkan itu Disaring, jangan digunain lagi. Kalau masih bisa berguna ya digunain. itu tuh langkah-langkah ya, bukan mencegah. Aku juga emosi. Bu, masalahnya pertanyaannya dari materi kami itu gimana? Bukan Ada yang bisa bantu dari kelompok lain? Ya bantu. Pertanyaannya sangat sulit. dia tuh minta
Iya, kau tuh lebih kelakalan kamu pakai cara mencegah. Bagaimana cara mencegah? Mencegahnya itu bagaimana? Dengan tidak menjual barang. Terima kasih. Kalau istilahnya mungkin dia tidak usah menggunakan sumber daya alam. Iya, Bu. Yang Ya, kedua siap. mungkin Terima kasih. mencari Sudah. istilahnya yang sama ya, penggunaannya sama ya. Ya, Bu. Ya, istilahnya sumber daya alamnya penggunaannya sama. Misalnya mencari barang penggantinya ya. Iya, Bu. Barang substitusi katanya. Iya, Bu. Tapi orang itu jadi lagi. Lagi. Sudah? Sudahlah, Coy. terima kasih. Terima kasih kepada Bapak. Terima kasih. Sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uangnya tapi di mana? Yang di rumah Pak. Ya, izin dibantu. Masalahnya kan Iya, pertanyaannya mencegah. orang bilang dahulu itu ya ada murid kenapa? Yang tak kena jasumas. Ini sudah disimpulkannya. Dia memang bikinkan di sini. Boleh ngomong? Kelompok ini dia bilang pertama dia carinya masalah di sini. Masalah ini memang ternyata di sini katanya banyak menghasilkan limbah. Sudah itu barang-barang yang tidak laku itu membunuh misalnya ini jadi sampah. Itu masalah. Ya. Terus pertanyaannya bila tadi lebih ke orang biologi ya. Ya Bapak. Bu, gimana? Tadi gimana Kak bilang? Masalah ekonomi keluarga. Pokok masalah ekonomi keluarga itu apa aja? Apa? Siapa yang ngobrol? Ekonomi panjang. Yang kedua, bagaimana cara ngobrol? Yang ketiga, siapa? Untuk siapa? Kalau pertama tadi apa? Bilang aja apa yang Dengan kata apa dan apa yang diproduksi? Apa perbedaannya dengan yang ekonomi klasik kemarin? Ada yang bisa bedakan? Bagaimana cara itu? Ekonomi klasik kemarin apa? Kalau ekonomi klasik produksi juga ya? Produksi. Iya. Sama nggak? Ada nggak sama ekonomi klasik dengan ekonomi modern? Sama-sama memproduksi barang. Ya, barang-barang yang Tapi beda. sama-sama memikirkan selera konsumen gitu. Ya, sama-sama konsumennya ada konsumennya. Perbedaannya apa? Lebih kompleks di mana? Modern. Karena memakai teknologi canggih. Memakai mesin. Teknologi canggih. Kalau dia ekonomi klasik, dia tidak membahas istilahnya selera orang, tidak membahas bagaimana cara membuat, yang penting dia produksi barang. Itu ya, Bu. Ya, itu ya. Sudah clear? Tahu? Paham hari ini? Paham. Ibu sudah siapkan refleksi. Kalau tahu materinya, kalau tahu senyum, kalau nggak tahu jujur ya. Kalau nggak tahu, emosi. Iya Bu, emosi Bu. Emosi ya? Kalau emosi gimana? Ada emosi ya? Mungkin tuh makanya bawahnya Bu. Kenapa sampai emosi? Untuk materi ini enjoy apa enggak? Belajar hari ini enjoy? Enjoy enggak? Asik? Asik atau asik? Asik. Hari ini kalau biasa aja di situ, ini marah ya? Oke deh. Silakan. Ekspresikan emosinya masing-masing untuk hari ini. Jangan selesai dulu. Gak ada dendam-dendam lagi ya. Berpelukan.
Oke. Kamu sampai ke kabupaten mana nih? Ke provinsi. Baru kecamatan. Belum bisa dong ke kabupaten. Baru masuk. Tahun depan, Bu. Ya. Iya. Kalau yang juga tuh. Desi kok tidak? Aduh, kau ikut dong. Aduh, ikutmu. Dia tidak berbeda. Yang mau kerja sama ya? Aku mau ikut. Itu kan ya, supaya baik-baik aja. Apa untuk kedepannya? Siapa yang di sana dia berpikiran positif? Siapa yang mikir banyak negatif? Oh, alhamdulillah. Timbang. Tertekan ya sama belajar dengan ibu ya? Ya. Gak enjoy ya? Baris. Masih belum paham? Oh, takut jawab. Masih belum. Siapa namanya Joyce ya? Pak.